Kita masuk yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah cara untuk menuliskan suatu bilangan. Nah, di dunia teknik komputer itu ada 4 sistem bilangan. Ya. Yang pertama bilangan berbasis 10. Yang kedua bilangan berbasis 2. Dan kemudian bilangan berbasis 8 dan berbasis 16. Bilangan berbasis 10 itu bilangan yang biasa kita kenal, ya, bilangan desimal. Kemudian ada bilangan berbasis 2, disebut juga dengan bilangan biner. Kemudian bilangan berbasis 8 disebut dengan atau disebut juga dengan bilangan oktadesimal. Dan bilangan berbasis 16 biasa disebut dengan bilangan heksadesimal. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini adalah bilangan yang biasa kita temui secara umum, ya, dalam kehidupan sehari-hari saat Anda menghitung, ya, 1 sampai 10 atau 0 sampai 9, ya, bilangannya itu adalah bilangan desimal. Terdiri dari 10 bilangan. Mana itu? Bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan 10. Ya, dimulai dari 0. Bukan dimulai dari 1 diakhiri dengan 10, bukan. Tapi yang benar itu adalah dimulai dari 0 diakhiri dengan 9. Anda lihat di kalkulator tidak ada angka 10, satu tombol yang bernilai 10, tapi yang ada adalah 1 dan 0 yang digabung sehingga dia jadi 10. Satu siklusnya, ya, berarti ada 10. Berarti satu siklus itu sama dengan 10 bilangan. Jadi dari 0 sampai 9, jika masuk siklus kedua, dia adalah 10 sampai 19. Masuk siklus ketiga, dia adalah 20 sampai 29. 30 sampai 39. Itu disebut dengan satu siklus. Satu siklus dia 10 bilangan. Ya. Berarti kalau kita menghitung, ya, nanti Anda menggunakan segmen. Tidak bisa angka 10 itu di dalam satu segmen. Jadi harus ada 2 segmen pada saat kita mau menampilkan angka 10. Nah, begitulah kira-kira. Itu bilangan desimal. Berikutnya, bilangan biner. Nah, B itu artinya 2. Ya. Jadi dari kata-kata ini kita udah bisa lihat. B itu sama dengan 2. Artinya adalah 2. Bilangan biner itu adalah bilangan berbasis 2. Ya. Jadi hanya ada 2 bilangan dalam sistem bilangan biner ini. Apa bilangannya? 0 dan 1. Jadi kalau satu siklusnya sama seperti yang tadi, dia hanya ada 2 bilangan. Siklus pertama 0 dan 1. Siklus kedua dia akan berubah menjadi 01, ya, kemudian nanti ada 10. 11 00. Nah, ya seperti ini. Jadi satu siklus dia adalah 2 kali, hanya 2. Satu siklus itu ya hanya 2 bilangan ini. Ini udah siklus yang kedua, ini udah siklus yang ketiga, ini siklus yang keempat. Ya, jadi seperti itu. Terus selesai siklus keempat, dia akan balik lagi ke siklus ini, ya, tergantung nanti kita bilangannya mau apa. Ya, ini adalah satu siklus. Oke, nanti kita lihat. Berikutnya, oktadesimal. Nah, okta ini sama dengan bahasa Yunani kalau nggak salah itu adalah 8. Berarti bilangan yang berbasis 8. Berarti hanya ada 8 bilangan dalam satu bilangan oktadesimal. Di angka 7, ya, startnya dari 0, stopnya di 7. Jadi kalau Anda nanti menghitung di digital, di microcontroller, memulainya bukan dari 1. Ya, kita harus menghitung itu dari 0.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi satu siklusnya itu adalah 0 sampai 7. Masuk siklus kedua, berarti nanti dia ada 10 sampai 17. Siklus kedua dia akan menjadi 20 sampai 27. Kalau sudah sampai di 70 sampai 77, bagaimana? Dia akan kembali, ya, ini akan kembali menjadi 0, ini 0, ini akan menjadi, ini akan menjadi 170 menjadi 177. Nah, begitu. Jadi kalau tadi di digital, di desimal misalnya kita 0 sampai 9, 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, kemudian ada 100 sampai 109, gitu ya. Yang ini begini juga. Jadi siklusnya jika sudah penuh puluhan, dia akan lompat ke ratusan, jadi 17. Tidak ada 18. Ini tidak ada, ya. Tidak ada 18. Sama dengan yang biner tadi. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau di sini satu siklus 0 sampai 1. Kemudian 00 sampai 11. Kemudian 000 sampai 111. Nah, begitu dia. Jadi dia nambahnya seperti itu. Ya. Bagaimana perubahan naiknya? Nanti bisa Anda lihat. Oke. Ada yang bertanya, itu kenapa mic-nya nyala? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut. Bilangan heksadesimal. Nah, dari kata-katanya ada kata-kata heksa. Heksa ini artinya dia 16. Artinya ini adalah bilangan berbasis 16. Kalau di desimal, ya, basisnya kan hanya sampai 10. Nggak ada 11. Nggak ada 12. Ya. Nah, di heksadesimal itu dia akan masuk untuk yang berikutnya, itu adalah A, B, C. Jadi kalau kita menghitung, kalau dia berbasis 16, berarti bilangan ke berikutnya ini adalah bilangan 10, ya asumsinya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dia maksimal itu F itu di angka 15 sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menuliskan 15. Tapi harus berbentuk huruf A, B, C, D, E, dan F. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini dari jenis-jenis bilangan, ya. Anda harus bisa membedakan mana yang desimal, mana yang biner, mana yang oktadesimal, dan mana yang heksadesimal. Oke. Nah, ini ada saya tambahkan, kalau di desimal, jika Anda menulis bilangan desimal, ya di komputer sekarang atau di teori, Anda nanti harusnya menulis misalnya 57 desimal. Ini artinya adalah bilangan desimal 57. Berarti ini angka biasa. Tapi kalau Anda mau menulis biner, ya bisa menulisnya di 1011011, di bawahnya B. Berarti bilangan biner. Kodenya ini. Nah, ini kodenya. Kemudian kalau oktadesimal, ya, berarti dia 35732 O. Ya, ini untuk okta. Kemudian ya, ini O-nya. Kemudian untuk heksa 3AF. Misalnya, ini adalah kodenya di bawah adalah H. Nah, ya. Ini
cara Anda mengetahui bilangan yang akan ditampilkan sekarang adalah desimal atau yang lain. Nah, tapi kadang-kadang yang desimal tidak dituliskan. Jadi kalau tidak ada kode BOH, artinya dia adalah bilangan desimal, ya. Tapi kalau di bawahnya ada kode B, O atau H, nah itu berarti sesuai dengan basisnya. Nah, di dalam pemrograman komputer, Anda akan paling banyak menggunakan ini dan ini. Biner dan heksadesimal, ya kan? Nah, penulisannya di pemrograman microcontroller AVR, ya, AVR dia untuk bilangan desimal, saya kasih di sebelah aja, untuk desimal, untuk biner itu adalah 0B, kemudian baru binernya, ya. Dia harus 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 0B ini adalah menandakan bahwa bilangan di sebelahnya adalah biner. Kalau heksa dia harus 0x, 0x A4 misalnya. Nah, ini dia menunjukkan heksa. Ya, 0x itu artinya dia bilangan heksa. Sekarang ya Anda terlalu terlena dengan memasukkan bitnya semuanya biner. Tapi pada ujian nanti saya akan meminta disesuaikan, bisa saya biner, bisa nanti saya minta tuliskan programnya dalam bilangan heksa, ya tidak bisa biner. Jadi kita harus mempelajari satu metode untuk merubah untuk mengkonversikan bilangan. Ingat, di microcontroller itu dia memiliki akses data berapa bit yang diinginkan. Nah, rata-rata yang kita punya itu adalah 8 bit. Mana itu 8 bit? Ini 8 bit. Ya. Jadi seakan-akan kita memiliki 8 kotak. Bit itu adalah bilangan terkecil. Nilai terkecil dalam satu bilangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada namanya LSB, di sini adalah MSB. Apa itu LSB? Ini namanya least significant bit. Bit terkecil, ya, bit terkecilnya. Kalau ini MSB, most significant bit, atau bit terbesar. Nah, ini bit terkecil, ya, kita anggap dia memiliki nomor 0, ya, bit ke 0. Ini bit terbesar adalah bit ke 7. Ya, totalnya ada 8 bit, itu yang disebut dengan 8. Ya, ini bit LSB-nya, ini MSB-nya. Jadi kemarin ketika praktikum saya kan ada menjelaskan, oh LSB-nya di sini, MSB-nya di sini. Oke, jelas? Tidak ada pertanyaan mengenai ini? Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang kode ASCII. Ya, ini masih berhubungan. Jadi pada sebelum Anda mengoperasikan microcontroller seperti sekarang ini, sebelumnya programmer harus menginputkan data berupa data kode, ya. Kode itu akan dirubah ke binary. Ya, kode itu banyak ya, tapi paling umum dipakai adalah kode ASCII namanya. Apa itu ASCII? ASCII merupakan kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi dia kode yang sudah distandarkan untuk informatika. Ya. Nah, pengertian dari ASCII itu adalah standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti heksa dan Unicode.
Unicode itu berarti kode-kode yang universal, sudah umum, ya, jadi sudah ditetapkan. Nah, tapi kode ASCII lebih bersifat universal. Contohnya 124 adalah karakter ini. Ya, ia selalu digunakan untuk komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Nah, Anda lihat di sebelah kiri, ini adalah contoh tabel ASCII 8 bit. Ya, 8 bit udah tahu ya, artinya dia memiliki, kalau dibinarkan semuanya ada 8. Ya, maksimal 8. Misalnya, saya mau menulis karakter A kecil. Nah, A kecil ini kode ASCII-nya adalah 097. Ya, ini bukan bilangan heksa. Ya, ini bukan bilangan heksa, juga bukan bilangan binar. Tapi ini memang sudah dikodekan oleh American Standard Information Interchange ini, sudah dikodekan oleh ASCII. Sehingga kode ASCII untuk A kecil adalah 097. Ketika zaman dulu pemrogram masih menggunakan bahasa assembly, ya, ketika saya mau mengetik huruf A, saya harus memasukkan kode ASCII ini ke register tertentu, ya, kemudian baru bisa ditampilkan, baru bisa diolah. Bedanya sekarang, Anda cukup mengetik di komputer, ya, karakter A, maka akan muncullah A di layar monitor. Nah, itu akan berbeda. Nah, kode ASCII 097 ini binarnya adalah ini, ya, 100. Dia bukan mengkonversikan dari bilangan ini ke sini, enggak juga. Ya, ini enggak jelas apakah dia binar, apakah dia heksa, apakah dia desimal, itu enggak, ya. 097. Ini adalah desimalnya. Kode ASCII itu adalah bilangan desimal. Kalau kita binarkan, ini dia. 97. Kalau mau jadi 98 ini, ya. Artinya dikonversikan, ini bilangan desimal, dikonversikan ke bilangan binar. Ya, binar 8 bit. Nah, sampai seterusnya. Ini baru huruf saja, masih ada karakter. Misalnya karakter tanda tanya, karakter kali, sama bagi, bintang, dan lain-lain, itu juga ada. Ya, ini hanya contoh. Ada yang lebih lengkap lagi. Berarti, ya, ASCII itu hanya menyediakan kode untuk huruf ini, kodenya ini. Ya, nanti komputer yang akan mengolah, ya, menjadi bilangan binar. Kalau zaman dulu bukan komputer yang mengolah, manusianya sendiri yang mengkodekan menjadi bilangan binar atau bilangan heksa. Ya, ini ada kode ASCII yang hanya binar, ada yang bisa ASCII terus ada konversinya ke binar dan heksa. Sekarang kita pelajari bagaimana mengkonversikannya. Ya. Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan satu ke bentuk bilangan yang lain yang memiliki nilai yang sama. Ya, contoh, misalnya bilangan desimal 12. Ya, 12 itu memiliki nilai yang sama dengan bilangan oktal 15. Ya. Kalau disebut oktal, jadi kita nggak bacanya 15, tapi 15. Nilai bilangan binar adalah 10100 memiliki nilai yang sama dengan 24 dalam oktal, 24 dalam oktal, dan seterusnya. Ya. Bagaimana sih kok bisa begitu? Ya, nanti kita lihat. Nah, pertanyaannya, kenapa diperlukan konversi bilangan? Nah, seperti saya jelaskan tadi, dalam ilmu komputer, semua perintah pada program itu dieksekusi oleh komputer menggunakan bilangan atau kode binar atau heksadesimal. Nah, contoh, jika Anda ingin menyalakan 8 LED dengan kombinasi khusus, Anda harus menentukan di bit keberapa LED harus menyala dan bit keberapa LED harus padam. Nah, kombinasi ini harus Anda tulis dalam kode heksadesimal atau binar. Tidak bisa ditulis dalam bentuk desimal, ya. Jadi harus dikonversikan. Itu contoh. Atau, ya, banyak kepentingan lain dalam konversi bilangan. Contoh, sekarang kita lihat konversi bilangan desimal ke binar. Bagaimana cara mengkonversikan? Ya, saya nggak tahu ini udah dapat di digital atau belum. Jadi,
sebenarnya mengkonversikan bilangan biner itu ya, karena dia berbasis 2, bilangan berbasis 2, jadi bilangan itu adalah bilangan basisnya kemudian pangkatnya yang dinaikkan. Ini adalah bit ke 0, ya ingat ini bit ke 0, bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3, bit ke 4, bit ke 5, bit ke 6, bit ke 7. Karena dia bilangan berbasis 2, jadi di bawah ini kita isi bilangannya adalah 2. 2 jika kita pangkat dengan 0, hasilnya selalu 1. Bilangan apapun yang dipangkat dengan 0, dia akan bernilai 1. Ini adalah mengkonversikan bilangan binernya. 1. Kemudian 2 dipangkat 1 artinya 2 dikali 2. 2 dikali 2 dipangkat 1 dikali 1. Nah, 2 dipangkat 1 berapa? 2 dikali dipangkat dengan dirinya sendiri. Berarti dia hanya 4. Kemudian 2 dipangkat 2. 2 dikali 2. 2 kali dia mengali dengan dirinya, ya kan? Berarti 2 dipangkat 2 adalah 4. 2 dipangkat 3, 8. 2 dipangkat 4, 16. Pangkat 5, 32, pangkat 6, 64, pangkat 7, 128. Anda bisa melihat bagaimana ini konversinya, ya. Ini. Nah, yang ketiga, ya, bit ketiga, dia adalah 2 kali dari ini, ya kan? 2 kali dari 2 adalah 4. Bit keempat adalah 2 kali bit sebelumnya, berarti 8. Yang setelahnya juga 2 kali dari bit sebelumnya, 16. 16 dikali 2, 32. Kali 2, 10, 8. Nah, ini sebaiknya Anda hafal, ya. Jadi tidak perlu pakai proses 2 kali ini dibagi ini, enggak. Nah, kemudian bagaimana mengkonversikan? Saya punya bilangan 57 desimal, harus dikonversikan ke bilangan binar, misalnya. Sekarang kita lihat, 57 itu sama dengan berapa ditambah berapa? Atau ditambah berapa? Kita lihat paling tinggi. Paling tinggi angka hanya 64, nggak bisa kita pakai, ya kan? Berarti untuk 57 dia adalah 32. Sekarang Anda kurangi 57 dikurang 32, berapa sisanya? Ayo, berapa sisanya? 25, 25. Sekarang tidak ada 24, tidak ada 25, ya kan? Berarti yang paling besar setelahnya adalah 16. Berarti sekarang kita kurangi 25 kurang 16 berapa? 9, Bu. 9. 9. Oke. Sekarang kalau saya mau mendapatkan 9, berarti yang mana? Kalau 421 berapa? Kalau di total. 421 berapa dapatnya? 7. Kalau jumlahkan 4 tambah 2 tambah 1. 7. Kita butuh 9. Berarti kita ambil 8. 8 tambah 1. Nah, berarti sekarang 9 kurang 1 berarti, kurang 8 berarti 1. Berarti yang terakhir ini. Ya, semua yang kita tandai ini artinya nilai dia adalah 1. Ini kita isi 1, ini kita isi 1, 1, 1. Ya, misalnya di sini saya kasih kotak. Saya kasih kotak lagi. Ini karena saya nggak pakai whiteboard. Oke, misal saya tambah kotak. Kita abaikan aja tadi yang garis tadi. Oke,
Yang saya lingkari ini bernilai 1. Yang tidak dia bernilai 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0. Jadi 57 desimal, berapa binernya? Ini dia, untuk 8 bit. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 biner. Ya. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, begitu Pak cara cepat mengkonversi bilangan desimal ke biner. Nah, ini contoh pertama. Apakah kita bisa mengkonversi bilangan desimal ke heksa? Bisa. Ya. Bilangan desimal ke oktal bisa. Cuman caranya agak butuh waktu. Nah, cara paling cepat, ya, saya mengajarkannya paling cepat aja. Untuk basic, nanti Anda akan belajar di digital, bagaimana mengkonversi bilangan. Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan konversi bilangan desimal ke heksa, desimal ke okta, desimal ke ya. Jadi saya justru akan mengkonversikan dulu bilangan desimal ke biner. Nanti kalau butuh ke heksa, berarti nanti konversi bilangan dari biner ke heksa. Nah, ini hanya sesuai kebutuhan dalam mikro yang akan saya berikan. Oke, saya tambah. Saya tambahkan 1 slide untuk konversi bilangan heksa ke biner ke heksa. Oke. Misalnya saya punya bilangan, ya, kita bikin 2 double. Nah, saya punya bilangan biner, ya, di atas itu adalah bilangan biner 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Oke, sekarang kita lihat, nanti saya tulis saja biar lebih. Nah, sekarang kalau kita lihat, ya nggak usah kita lihat lah, nanti dia desimalnya berapa, nggak usah ya. Sekarang kita konversikan saja dia ke heksa. Dia 8 bit, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tetap memulainya harus dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi seperti kita menulis bahasa Arab, ya, dari kanan ke kiri. Di dalam bilangan heksa, ya, dia sebenarnya mengkonversikan dengan cara yang berbeda, ya. Cuma di sini saya fokus ke pemrograman kita. Pemrograman kita biasanya itu dia 8 bit atau 16 bit. Ya, 16 bit. Semua bilangan biner ini 8 bit itu dia bagi menjadi 4. Ini namanya kode BCD. Ya, ini dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Ini separuh, dipotong. Ini juga 1, 2, 3, 4. Jadi kita tidak menjumlahkan seperti biner tadi, tidak. Jadi cukup 4 sini, ini aja yang kita hitung. Konversikan dia menjadi bilangan heksa. Nah, tadi di sini kita sudah tahu nilainya di sini adalah 2 di pangkat 0 tadi, ya, 2 di pangkat 0. Ya, langsung saya kasih aja nilai desimalnya. Berarti ini adalah 1, 2, 4, 8, ya kan? Berikutnya
juga harus kita tulis 1, 2, 4, 8. Beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya setelah 1, 2, 4, 8 di sini adalah 16. Nah, di sini kita bagi 2, hanya maksimal sampai 8. Ya, 8 ini kenapa 8? 8 ini mengartikan dia adalah 16 bit. Ya, dia sampai 0 sampai 15. Coba Anda hitung. Sekarang kalau Anda jumlahkan 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, berapa semuanya? 8 tambah 4 berapa? 12. 12. Ditambah 2. 14. 12 ditambah 2. 14. 15. Ya kan? Berarti dia adalah 0 sampai 15. Nolnya dihitung berarti dia totalnya ada 16. Terus bagaimana mengkonversikannya? Nah, ini kan sudah ada nih 1, 1. Ini kita jadikan ke bilangan heksa. 4 ditambah 1 berapa? 4 ditambah 1? 5. 5, Bu. 5. Di sini, oke, 4 tambah 1, 5. Selesai ya, sebelah kanan. Yang MSB-nya, yang ada 1 ada di 8 dan 2. 8 tambah 2? 10. 10, Bu. 10. 10 berapa heksanya? Bu. Oke, berarti 1010 0101 binar itu sama dengan A5 heksa. Oke, paham ya? Paham? Paham sampai sini? Bu, izin ditanya, Bu. Ya, silakan. Kenapa 4 ditambah 1, Bu? Karena yang bernilai 1 adalah ini, di bit 4 dan Oke, Bu. Terima kasih, Bu. ya kan? Ya, ya. Ini juga yang 8. Nah, sebenarnya dia dikali adalah 0 dikali 2, 0 dikali 8. Ini 1 dikali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 8. Sebenarnya kan kita nggak perlu hitung lagi ya, 0 dikali 8 itu dari mana? Dapat ya pasti jadi kan 0 kali 8 ditambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 2 tambah 1 kali 1. Ini udah pasti 0 hasilnya. Ini udah pasti 0 hasilnya. Maka yang dijumlahkan hanya ini 4, ini 1. Nah, disitulah kenapa cara paling ringkasnya yang dihitung hanya yang bernilai 1. Ya, ini cara paling cepat. Bagaimana kalau dia binarnya 16 bit? Berarti heksanya nanti juga akan 4 bit. Misalnya 1011 1011 1011 1010 misalnya. Berarti ini harus kita bagi 4. Potong 4, 4. Ini satu nilai heksa sendiri, berarti ini 8 tambah 2, 10, berarti ini A. Ini berarti 10 tambah 1, 11, berarti dia B. Kemudian ini 4 ditambah 1 berarti 5. Kemudian ini 8 tambah 2 10 tambah 1 lagi 11 berarti dia B. Berarti nanti kalau konsepnya adalah B sama BA. Oke. Cepat kan? Ya. Begitu juga ketika Anda disuruh hidupkanlah LED L1nya harus dari sini. L0, L1, L2, dan seterusnya.
Anda harus menulisnya misalnya nyalanya 1, ini mati, ini nyala, ini mati, ini nyala, ini mati. Misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalnya kita punya LED seperti ini. Anda tulis dalam bentuk bilangan biner. Artinya LED yang menyala ini. Terus nanti biner berikutnya 0B saya mau gantian. Ini jadi 10, 10, 10, 10. Ya, kasih delay. Sekarang saya minta semuanya dalam bilangan heksa. Nah, ini Anda buang. Ini nggak dihitung. Yang dihitung adalah ini. Ini 4, 4. Berarti kalau dalam heksa yang pertama adalah 0x. Ini berapa? 4 tambah 1, 5. Ini 4 tambah 1, 5. Yang kedua programnya 0x, 8 tambah 2, 10. A, 8 tambah 2, 10. A. Nah, begitu cara membuat program. Kemungkinan Anda salah menulis ini besar. Ya, bisa saja Anda salah ketik, salah tulis, salah apa. Ya, ini justru lebih praktis dengan bilangan heksa. Ya. Jadi wajib Anda harus bisa melakukan konversi bilangan biner ke heksa, desimal ke biner. Nah itu yang penting. Biner ke heksa, heksa ke desimal, heksa ke biner. Itu harus Anda ketahui, harus Anda pahami. Oke? Terus bagaimana mengkonversikan heksa ke biner? Nah, sekarang saya kasih tambahan lagi, ini udah jam 9. Satu lagi, konversi heksa ke biner. Nah, sangat gampang kalau ini. Ya, sangat gampang. Saya punya bilangan heksa, kita ambil 8 bit ya, heksanya adalah 3B. Berarti, ini heksa. Saya harus mengkonversi 3 ini jadi 4 kotak dulu. Ya. Kemudian B, saya bikin juga 4 kotak. Tiga, kalau kita bikin tadi, kita asumsikan di sini ada 8, ada 4, ada 2, ada 1. Ini juga 8, 4, 2, 1. 3 itu yang yang mana yang aktif kalau biar hasilnya 1? Biar hasilnya 3. 2 sama 1, Bu. Yang mana yang bernilai 1? 2 dan 1. Di sini 2 dan 1. Sorry. 1, 1. Oke, sorry. Nah, di sini berarti selain itu adalah 0. Sekarang B. B itu kalau kita hitung secara desimal berapa dia? 11. 11 berarti 8 tambah 2 ditambah 1. 8 tambah 2 tambah 1. Ini 0. Jadi berapa 3B heksa? 3B heksa adalah 0011 1011 biner. Ini jawabannya. Nah, oke. Ya. Begitu cara Anda nanti mengkonversi heksa ke biner. Biner ke heksa tadi sudah ya. Demikian materi hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.